Nama saya Bertalivia Toi, NIM 2003-02074, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas 1C, semester 1, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan membahas tentang apa itu sosiologi, mengapa muncul sosiologi, masyarakat dan kebudayaan, apa itu kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, unsur normatif kebudayaan sebagai sistem, klasifikasi, norma masyarakat, dan masih banyak. Jadi, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, atau ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Universal Categorial of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia meliputi pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, dan produksi alat transportasi. Mata pencarian dan sistem ekonomi hidup manusia yaitu meliputi pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi, serta kemasyarakatan yaitu meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Bahasa yaitu lisan maupun tertulis. Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, serta pengetahuan religi, sistem kepercayaan atau agama. Kebudayaan terkait dengan hubungan antara manusia. Kebudayaan merupakan Basic for Living atau Ralph Linton atau Blueprint for yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif terbagi atas 3, yaitu unsur penilaian. Unsur penilaian yaitu valuation element atau baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Dan unsur yang kedua yaitu unsur perintah, prefective elements, boleh, tidak boleh, perintah atau larangan. Yang ketiga unsur kepercayaan atau kognitif elemen atau selamatan, upacara atau ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa, dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Summer dalam bukunya Four Ways mengklasifikasikan norma-norma para anggota. Norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksaan terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut, yaitu kebiasaan atau worldwide yang dimaksud, yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh kelompok orang. Contohnya berjabat tangan, cara makan, tata kelakuan atau mores, gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu, dan melarang yang lain. Contohnya tabu, orang Banyumas tidak boleh
bepergian pada Sabtu siang. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak memberikan masyarakat lain kepribadian yang khas daripada anggota masyarakat tersebut, atau disebut modal personality. Du Bois atau sebagian besar ciri kepribadian masyarakat tersebut atau kebudayaan modal. Misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak atau kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia akan belajar menyesali diri. Ada juga tahap-tahap persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian tersebut. Bermain atau bergrup. Agen sosiologi pada tahap permainan sekolah media massa. Saat ini terutama televisi atau sebagai The First God, Jalodin Rahman atau The First Eiffel. Macam-macam sosialisasi. Bergen dan Lukman memilih menjadi sosialisasi primer, yaitu primary socialization. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat sosialisasi sekunder atau secondary socialization. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi ada dua, yaitu sosialisasi sekunder 1 dan sosialisasi sekunder 2. Sosialisasi sekunder 1 adalah salah satu bentuk sosialisasi sekunder resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi, individu diberi suatu diri yang baru atau terjadi dalam total institution seperti penjara, rumah sakit jiwa. Sosialisasi sekunder 2, bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah extipatory socialization, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peranan baru. Pola-pola sosialisasi. Jaeger menilainya menjadi represi sosialisasi, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan. Menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, non-verbal, dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginannya orang tua, keluarga berbagai signifikan, other. Interaksi sosial. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima oleh lain, identifikasi, kecenderungan dan keinginan seorang untuk seperti orang lain, simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, adalah kontak sosial, social kontak atau komunikasi atau communication. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial adalah Gillen menilainya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi
akulturasi proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, konflik. Kimball Young membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan composition dan pertikaian atau konflik, kerjasama cooperation yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Interaksionalisme simbolik. Interaksi simbolik atau symbolic interactionism merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Horvath. Mead mengikuti pemikiran Mead. Herbert Blumer mengemukakan 3 pokok pikiran interaksionalisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut baginya, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial individual, bahwa makna diperlakukan atau dirubah melalui proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Definisi situasi. Konsep definisi situasi atau definition of situation berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi memberikan makna atas diseleksi melalui proses yang disebutnya definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atas rangsangan yang diterimanya. Dramaturgi. Dalam buku yang mengemukakan dalam bukunya Depression Everyday Life mengemukakan pemikirannya tentang interaksi sosial. Menurutnya, individu berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpainya atau menggunakan informasi yang dimilikinya, antara lain untuk mendefinisikan situasi. Dalam setiap perjumpaan, masing-masing pihak membuat pertanyaan dan pihak lain memperoleh kesan atau expression diberikan menjadi expression given, pertanyaan diberikan, dan expression give off, pertanyaan yang dilepaskan. Keduanya bisa saling mendukung atau mengucapkan turut belasungkawa dengan muka sedih, atau bertentangan mengucapkan terima kasih dengan wajah cemberut. Status dan peranan. Pendahuluan. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial atau social structure. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antara individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam pembahasan struktur sosial ada 2 konsep penting dalam status dan peranan. Apa itu status dan peranan? Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan sekelompok lain menurut Ralph Linton. Status is a collection of rights and duties. Peranan yaitu adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu atau dinamis. Aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan 2 aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh seorang yang memiliki status tersebut.
Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contohnya, dosen pribadi. Dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK, pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara, keagamaan adalah alat bantu perilaku peran atau menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlakukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Contoh, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Dan masih banyak lagi pengantar sosiologi lainnya. Ini saja yang dapat saya bahas. Sekian dan terima kasih.